presentation, I would like to deliver material that is descriptive text. Jadi pada chapter ketiga di semester 2 ini kita akan belajar yang disebut dengan descriptive text. So before I continue my explanation, I'll ask you a question. What is descriptive text? Kalian sudah belajar di mata lain, mungkin di bahasa Indonesia, tentang teks deskripsi, itu teks yang menggambarkan sesuatu. So in this nice occasion, we would like to discuss the definition, purposes, generic structures, itu dari teks itu, purposes tujuannya untuk apa, and language features, jadi bahasa yang digunakan dalam descriptive text tersebut. Oke, langsung kita lanjut. Ya. Now we are going to talk about definition of descriptive text. Nah, di sini descriptive text is a text which says what the person or thing is like. Jadi di sini teks, sebuah teks yang menjelaskan atau mengatakan atau memberikan gambaran tentang a person here, ya, person, ya, a person ya, or a thing. Okay. Or thing, like seperti apa, seorang atau benda. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuannya to describe, nah ini menjelaskan, and reveal juga menunjukkan a particular person, seorang secara khusus, orang-orang tertentu, place, tempat, or thing. Tambah lagi bisa juga to describe and reveal a thing di sini masuk, or thing, benda, hewan juga masuk dalamnya, the person, thing, and animal. Di sini teks yang menjelaskan gambaran seorang atau benda. Tujuannya adalah menggambarkan, mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Nah, ini pengertian dan juga tujuan dari descriptive text. Oke, next kita lanjut ke generic structure. Generic structure of descriptive text. Yang pertama, struktur dari teks ini yang pertama adalah identification, itu di paragraf awal biasanya identifies phenomenon, mengidentifikasi hal atau seseorang atau benda atau hewan yang akan kita deskripsikan. Yang kedua yaitu description. Description ini describe parts, qualities, karakteristik, etc. Jadi di sini describe benda-benda itu tentang penggambarannya, tentang sifat-sifatnya, seperti itu. Oke, ya, seorang dengan menyebutkan nih beberapa sifatnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat. Nah, kalian untuk masih ingat materi itu. Ini tentang definition, purposes, and generic structure. Oke, next kita lanjut ke karakteristik or language features.
of descriptive text. Jadi dalam teks ini, terutama dalam teks bahasa Inggris secara umum, itu ada language feature, struktur khusus, kebahasaan khusus yang digunakan untuk menjelaskan, untuk menuliskan teks-teks tertentu. Nah, karakteristiknya kalau di sini, kalau di descriptive text itu yang pertama harus specific participant. Ya. Partisipan di sini adalah orang yang didefinisikan, benda atau hewan. Harus khusus. Tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu di dunia. For example, my best friend Tony. My cat, my beautiful cat Johan. Or place, misalnya my favorite place Borobudur Temple. Or other places, public library in Temanggung. Jadi seperti itu udah langsung khusus. Nah, ini misalnya Bandungan Beach, my house Borobudur Temple, Uncle Joko. Kemudian ada penggunaan adjektif. Nah, kata sifat untuk memperjelas noun. Jadi fungsi kata sifat itu atau adjektif untuk menjelaskan noun, kata benda. Misalnya beautiful beach, handsome man, famous place in Jepara, and so on. Dan penggunaan simple present tense. Nah, materi simple present tense ini sudah Pak Andi sampaikan di video sebelumnya. Pola kalimat yang digunakan ini adalah simple present karena menceritakan fakta dari objek deskripsi. Jadi kalau fakta menggunakan simple present tense. Action verbs terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan, misalnya run, sleep, walk, cut, and so on. Jadi seperti itu. Itu tentang